Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Kang Farel. Nah, di sini kami adalah kelompok kerjaan E akan mempresentasikan nih proyek akhir kami yaitu tentang analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi MTix dan Tix ID menggunakan algoritma Night Bias. Lalu di sini ada pun kelompok kita, anggota kelompok kita yaitu kelompok 4. Kelompok kerjaan E ini ada 4 orang. Bisa dilihat ya Kang Farel. Lalu di sini ada latar belakang kita. Nah, di sini latar belakang kita yaitu yang pertama nih, semua serba digital kayak termasuk pembelian tiket bioskop. Nah, aplikasi MTix dan Tix ID itu populer dengan banyak ulasan pengguna, tapi masih minimnya analisis otomatis untuk memahami sentimen dari ulasan-ulasan tersebut. Lalu di sini ada tujuan kami. Tujuan kami itu ada 3. Yang pertama itu dengan analisis kan kita harus ngumpulin, berarti kita mengumpulkan dan menganalisis ulasan pengguna aplikasi MTix dan Tix ID menggunakan Nick Bias. Lalu yang kedua, membandingkan hasil pelabelan semi otomatis lexicon based dan skor dengan pelabelan manual. Dan yang terakhir, kita mengevaluasi kinerja model menggunakan conversion matrix dan keyword cross validation. Lalu di sini topik proyek kita ini adalah analisis sentimen dengan pendekatan hybrid labeling ya. Nah, di sini kita datasetnya itu berupa 2000 ulasan aplikasi MTix dan Tix ID dari Google Play Store. Jadi masing-masing aplikasi itu 2000, jadi semuanya 4000. Lalu model kita itu kan menggunakan multinomial Nick Bias dengan TF-IDF itu feature extraction dan SMOTE untuk balancing dataset. Yang unik adalah penggunaan hybrid labeling membandingkan pelabelan manual semi otomatis lexicon based plus bobot skor bintang dan prediksi otomatis model. Nah, evaluasi kita itu dilakukan menggunakan conversion matrix dan keyword validation dengan 5-fold. Nah, model diuji ini dengan threshold 0,6 untuk optimasi precision dan hasilnya dibandingkan antar ketiga metode pelabelan untuk mendapatkan insight tentang efektivitas masing-masing approach. Jadi seperti itu, mungkin kita langsung bisa melihat hasil analisis kita. Jelaskan kode dari bagian scraping data hingga pelabelan data. Nah, di mana untuk scraping data sendiri di sini kita tuh mau ngambil dataset yang akan kita pakai gitu untuk menganalisis sentimen dari aplikasi MTix dan juga Tix ID. Di mana untuk datanya sendiri kita ambil dengan metode scraping data. Di sini kita menggunakan library Google Play Scraper. Di sini kita install dulu dengan kode seperti ini, pips install Google Play Scraper. Kemudian setelah kita berhasil menginstal library-nya, kita import si reviews dan juga slot yang berasal dari si library Google Play Scraper ini. Di mana untuk review sendiri ini dia tuh jadi untuk mengambil ulasan, kemudian slot ini untuk mengurutkan ulasan. Nah, karena kita akan menyimpannya ke dalam sebuah data frame, maka di sini kita juga perlu mengimport pandas itu. Selanjutnya di sini kita melakukan scraping data. Di mana untuk scraping data sendiri itu kita melakukan scraping data 2 kali. Yang pertama itu kita hanya mengambil kolom konten. Untuk hasil dari scraping data yang pertama ini itu nantinya akan kita labeli secara manual, dan untuk scraping yang kedua itu kita mengambil kolom konten dan juga kolom skor, di mana itu tuh berguna untuk pelabelan semi otomatis menggunakan lexicon base dan juga score review gitu. Nah, untuk kodenya tuh untuk kedua scraping kurang lebih sama, di mana di sini kita inisialisasikan dulu nih variabel semua review yang akan menampung semua ulasan yang ada di kedua aplikasi gitu. Kemudian untuk tokennya sendiri di sini kita inisialisasikan sebagai non. Kemudian di sini ada peluangan untuk mengambil reviewnya dalam beberapa batch, di mana untuk satu batch-nya itu terdiri dari 200 data. Jadi satu batch kita ambil 200 data, kita lakukan terus sampai batas maksimal reviewnya di sini 2000 kita masukkan. Nah, untuk parameter dalam pengambilan si reviewnya di sini kita wajib nih masukin ID dari si aplikasinya. Di mana untuk MTix sendiri itu ada aplikasinya itu ads.cinema2021. Ini tuh didapat dari Google Play gitu. Jadi ada di atasnya di sini. Nah, kemudian untuk karena kita mau ngambil data berbahasa Indonesia dan berasal dari bahasa Indonesia, di sini kita masukin juga parameter lam dan juga country-nya itu dengan ID gitu atau Indonesia. Kemudian kita mau ngambil ulasan yang paling relevan, maka untuk parameter slot itu diisi dengan slot.most relevan. Jadi kita ngambil ulasan yang paling relevan. Nah, ini untuk keterangan review per base-nya jumlahnya 200. Kemudian ini di sini ada variabel continuation token, di mana ini tuh berisi token untuk batch berikutnya. Kemudian di sini setiap selesai melakukan perulangan dicek apakah udah enggak dalam batch-nya udah habis apa belum. Kemudian kalau semua reviewnya tuh masuk ke dalam batch review gitu. Di sini 2000 data. Jadi 2000 data dibagi 200, maka akan ada 10 batch gitu untuk scraping datanya sendiri. Nah, di sini kita masukkan ke dalam data frame si variabel semua review, di mana variabel semua review itu tadi udah nampung isi-isi ulasannya gitu. Kemudian di sini kita hanya pilih kolom konten, maka di bagian my df-nya ini di sini kita masukkan df konten gitu. Kemudian kita save hasil scraping data tadi ke dalam file berbentuk .csv dengan kode seperti ini, mydf.to.csv reviewmtix.csv. Kemudian di sini ditampilkan juga keterangan mengenai disimpan ke file mananya dan juga banyak datanya, hasil scrapingnya berapa. Di sini 2000 data. Nah, ini hasil dari scraping datanya. Akan muncul di sini review mtix.csv ini. Isinya tuh kolom konten, di mana ini tuh isinya tuh ulasan-ulasan terkait aplikasi MTix seperti ini. Bisa juga di sini kita outputkan dengan menggunakan, kita load dulu si CSV-nya ke dalam variabel mydf, kemudian kita menggunakan fungsi read CSV, kemudian kita masukkan path-nya atau alamat dari si filenya. Kemudian di sini kita tinggal panggil 5 data pertama misal di sini. Maka ini contoh dari ulasan hasil scraping untuk aplikasi MTix. Nah, kemudian untuk Tix ID juga kode untuk scraping-nya kurang lebih sama seperti itu. Perbedaannya mungkin ada di sini di ID aplikasinya. Jadi untuk ID aplikasinya tuh menyesuaikan, kalau untuk Tix ID itu menggunakan ID dari Tix ID. Untuk bahasanya dan juga ulasan yang link relevannya juga sama, jumlahnya juga sama kita ambil, kemudian sama disimpan ke dalam file CSV yang bernama review.tixid.csv. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini untuk hasil scraping data Tix ID. Nah, selanjutnya untuk yang hasil scraping yang tadi itu bisa kita download, terus kita tambahkan kolom label untuk pelabelan secara manual seperti itu. Nah, ini di sini kita udah melakukan pelabelan secara manual, jadi kita baca satu-satu hasil scrapingan datanya. Kemudian kita beri nih, ini tuh masuknya dia tuh labelnya positif atau negatif. Kemudian kita simpan lagi ke dalam bentuk file .csv yang bernama review_mtix_label.csv di sini. Nah, ini. Nah, untuk distribusi datanya sendiri di sini bisa kita lihat menggunakan library matplotlib untuk visualisasi data bar chart di sini. Nah, untuk MTix sendiri dia tuh setelah dilakukan pelabelan secara manual didapatkan untuk label negatif itu sekitar 1666 data, dan untuk positifnya itu ada 334 data. Nah, untuk Tix ID juga sama pelabelan manualnya seperti itu. Jadi kita baca satu-satu terus kita labeli satu-satu. Nah, untuk distribusinya sendiri untuk di Tix ID dia tuh untuk negatifnya itu ada 1328 dan untuk positifnya itu ada 672. Nah, untuk data yang hasil pelabelan manual ini tuh akan menjadi data yang nantinya akan digunakan oleh model gitu dalam menganalisis sentimen. Nah, dan juga digunakan dalam mengevaluasi metode pelabelan yang semi otomatis ini. Nah, untuk pelabelan semi otomatis gimana sih caranya? Jadi caranya tuh sama kayak tadi, kita tuh nge-scraping datanya lagi, di mana untuk kodenya tuh sama, di sini kita
sama untuk kode scraping-nya tuh. Kalau misal untuk MTix dia tinggal masukkan ID-nya untuk MTix. Nah, perbedaannya tuh ada di bagian kolom yang dipilihnya, yang disimpannya di mana di sini. Tadi kita hanya menyimpan kolom konten. Nah, karena kita mau ngambil kolom score juga, maka di sini kita tinggal tambahkan parameter berupa score gitu. Di mana dia tuh bakal ngambil bintang dari si ulasan tersebut. Setelah itu kita di sini load nih kamus kata positif dan negatifnya untuk keperluan skor leksikon gitu. Untuk kamus positif dan negatifnya di sini kita udah buat dalam bentuk .tsp di mana itu berisi kata-kata positif dan juga kata-kata yang bermakna negatif seperti itu. Jadi ini kita buat sendiri ya. Jadi ada untuk positif itu ada 95 dan untuk negatif itu ada 89. Nah, kemudian di sini kita masukkan kita baca si file kamus positif dan negatifnya ke dalam variabel positif dan negatif seperti itu. Kemudian kita lakukan lowering terhadap kamusnya. Nah, di sini prosedur dari pelabelan semi otomatis menggunakan lexicon base dan juga score gitu. Di sini kita buat dulu nih import dulu ini tokenisasi pisahkan kata berdasarkan pola kata dan untuk menganalisa perkataan nanti. Nah, untuk selanjutnya kita di sini buat dictionary untuk bobot skor bintang di mana kita buat nih untuk yang review yang mendapat bintang 1 itu dia tuh berbobot negatif 2, yang review 2 tuh dia negatif 1, yang 3 tuh dia 0, yang 4 tuh dia 1, yang 5 tuh dia 2. Nah, ini ada keterangannya di sini. Setelah itu kita buat nih fungsi untuk menghitung sentimennya. Di sini kita tadi udah meload kan si file yang hasil scraping-nya tuh belum disimpan. Nah, untuk yang si kolom kontennya tadi tuh kita ubah nih ke dalam huruf kecil dengan kode seperti ini teks sama dengan raw content dot lower gitu. Kemudian untuk skor bintangnya juga kita ambil ke dalam dan dimasukkan ke dalam variabel skor bintang gitu. Kita mengambil dari skor di sini. Kemudian kita tokenisasi si katanya. Ini tokenisasi secara sederhana. Kemudian untuk leksikon skornya di sini diinisialisasi awal sebagai 0. Nah, sebelum di sini ada looping untuk memberikan bobot skor leksikon di sini. Jadi untuk setiap kata yang dimana kata ini tadi tuh konten yang udah ditokenisasi, kata-kata potongan konten yang udah ditokenisasi, kalau misal katanya itu ada dalam di kamus kata positif, maka dia akan menambah skor leksikon 1. Kalau misal dia ada di kata negatif, maka dia tuh akan mengurangi skor leksikon sebesar negatif 1. Nah, kemudian kita ambil nih bobot sesuai berdasarkan skor bintangnya di sini. Bobot sama dengan bobot bintang get skor bintang dan defaultnya tuh 0 gitu. Kemudian untuk final skornya itu hasil dari penjumlahan leksikon skor dan juga bobot dari yang si bintang ini tadi. Nah, setelah didapatkan final skor, maka dicek nih kalau misal final skornya lebih dari 1, maka dia tuh diberi label positif. Kalau misal kurang dari 1, dia tuh diberi label negatif. Kemudian di sini dikembalikan nilainya ke dalam panda series untuk kolom final skor, leksikon skor, bobot dan juga label. Kemudian kita buat MyDF score dengan kolom final score, leksikon score, bobot bintang dan label. Kemudian kita terapkan si fungsi yang hitung sentimen dengan label tadi ke dalam MyDF score. Nah, di mana MyDF score itu ini ya tadi. Hasil scraping yang konten dan juga score. Nah, hasilnya itu disimpan ke dalam file CSV yaitu mydf.score mydf.score.csv labeling mtix mix.csv. Nah, di sini dia tuh otomatis tersimpan di directory lokal sini. Nih, bisa kita lihat. Nah, bisa kita load juga di sini untuk melihat si isi dari MyDF score-nya di sini. Jadi dia berisi kolom konten, score, final score, leksikon score, bobot bintang dan juga label. Ini bisa kita lihat yang untuk yang pertama dia tuh final score-nya tuh 2 dengan kemunculan leksikon score-nya tuh 2 dan bobot bintangnya tuh 0, maka dia tuh diberi label positif. Nah, ada juga di sini yang kolom ketiga dia tuh final score-nya tuh negatif 2, untuk leksikon score-nya tuh 0 dan bobot bintangnya tuh negatif 2. Dan juga di sini untuk leksikon score-nya dia tuh banyak yang negatifnya, maka dia final score-nya juga negatif 6. Nah, seperti itu. Nah, ini kita untuk distribusi labelnya kita visualisasikan juga menggunakan matplotlib. Didapat untuk dataset mtix itu dia melabeli negatifnya tuh sebanyak 1633 data dan untuk positifnya tuh 367 data dari total 2000 data gitu. Nah, untuk di tix ID sendiri itu sama kodenya. Untuk outputnya itu untuk di hasil labeling semi otomatis tix ID dia tuh negatifnya ada 1357 dan positifnya itu ada 643. Jadi kalau di tix ID itu dia lebih gak terlalu ekstrim gitu perbedaan negatif dan positifnya. Di sini sangat ekstrim. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pelabelan secara semi otomatis, kita mau nyari tahu nih kalau misal si metode yang udah kita buat atau yang semi otomatis menggunakan lexicon base yang dikombinasikan dengan score ini tuh udah akurasinya tuh udah mendekati dengan hasil pelabelan secara kita manual enggak sih gitu. Nah, maka di sini kita evaluasi nih dengan membandingkan dengan hasil pelabelan secara manual. Di sini kita loadkan dulu yang hasil pelabelan secara manual. Kemudian kita di sini mengubah kolom label untuk yang MyDF score itu di mana dia tuh MyDF score itu tadi data yang hasil semi otomatis dan MyDF itu yang hasil manual gitu. Kolom labelnya diubah menjadi label score dan untuk yang label di label manual itu diubah menjadi label manual. Kemudian di sini kita gabungkan berdasarkan kolom konten. Nah, kenapa sih kita tuh gabunginnya tuh dari kolom konten ini tuh terjadi karena untuk hasil dari seri scrapingan datanya tuh selalu berubah-ubah gitu setiap minggu. Jadi kayak kita tuh hasilnya tuh banyak yang beda gitu dengan yang kita labeling secara manual yang udah dari lama. Maka di sini kita tuh hanya membandingkan dengan hasil pelabelan dari keduanya dengan isi konten yang sama gitu. Karena di sini kan kita mau melihat akurasinya aja gitu. Nah, kemudian untuk kode penggabungannya seperti ini kita buat data frame dengan MyDF di mana ini tuh berisi kolom konten, label manual, kemudian konten dan juga label score yang didapat dari data frame MyDF dan juga MyDF score. On ini ada ketentuannya untuk on konten di mana ini tuh how to yang mendekati gitu, yang sama tuh. Kemudian kita setelah jalan kita cek hasil penggabungannya untuk data yang udah digabunginnya di sini bisa kita lihat. Misal untuk konten setelah update media difavoritkan, hasil pelabelan manual dia tuh memberi label secara negatif. Kalau misal dengan score dia tuh positif. Ada juga yang dia tuh sama-sama memberi label negatif untuk konten yang sama gitu. Nah, di sini kita cek untuk jumlah data yang sama dan angka dibandingkan itu sebesar 1925. Kemudian kita lakukan evaluasi dengan menggunakan composition matrix dan juga klasifikasi report gitu. Ini untuk kodenya kita mengimport dari Skylab matrix import akurasi score, klasifikasi report dan juga composition matrix. Kemudian kita ambil label negatif dan positif. Kemudian kita hitung akurasi skornya di sini, kemudian di print nilai akurasinya dan klasifikasi reportnya di sini. Nah, maka didapat untuk hasil pelabelan semi otomatis untuk aplikasi MTix itu jika dibandingkan dengan hasil pelabelan review aplikasi MTix secara manual, dia itu akurasinya itu mencapai 0,92 atau 92% dengan presisi di kelas negatif dia tuh 95% dan di kelas positif dia 78% dan untuk recall-nya itu 96 di kelas negatif dan positifnya tuh di 76% dan equal score-nya itu 95% untuk negatif dan 77% untuk positif. Nah, untuk composition matrix-nya di sini bisa dilihat juga divisualisasikan di mana dia tuh nebak untuk true negatifnya itu sebesar 1531, false positifnya itu 69, false negatifnya itu 78 dan true positifnya itu 247.
Nah, untuk yang fix ID juga sama, seperti itu prosedurnya. Dan untuk yang hasil evaluasi dari labelan di semi otomatis di aplikasi Tix ID dengan labelan manual di Tix ID itu dia tuh akurasinya sebesar 85% dengan presisinya tuh di setiap kelas ini dia untuk negatif itu 88%, recall-nya 90% dan advance score-nya tuh 89% dan untuk positifnya itu 80%, recall-nya 75% dan advance score-nya 78%. Dan dia untuk true negatifnya itu sebesar 1166 data, false negatifnya itu 123, false positif itu 161 dan true positif itu di 493. Maka bisa kita simpulkan kalau misal metode pelabelan semi otomatis itu dapat dijadikan opsi gitu dalam melabeli dataset untuk keperluan analisis sentimen karena dia tuh diterapkan pada kedua aplikasi akurasinya tuh di atas 80 gitu. Jadi bisa dikatakan sangat baik gitu. Gitu. Untuk bagian selanjutnya yaitu processing data akan dijelaskan oleh teman saya. Makasih. Oke, jadi di sini aku mau mereview kode pada tahap pre-processing data. Di mana pada tahap pre-processing data ini dimulai dengan membaca dataset hasil dari labeling manual. Jadi di sini kita menggunakan hasil labeling manual dan untuk data ini kita menggunakan data MTix. Nah, untuk membaca data ini kita menggunakan fungsi di CSV, teman-teman, dari library Pandas yang dimana si file CSV yang berisi data ulasan MTix ini akan berhasil dimuat ke dalam data frame MyDF. Kemudian kita nih ngecek sebagian isi data untuk memastikan file ini berhasil dibaca dengan baik. Di sini kita menggunakan fungsi hit 5 yang dimana outputnya ini bakal menampilkan 5 data pertama yang berisi contoh ulasan dengan label sentimennya. Dari output ini kita bisa lihat nih bahwa sebagian besar data ini memiliki label negatif pada data MTix. Nah, selanjutnya kita nih mastiin struktur data udah sesuai apa belum nih. Nah, dimana kita nih menggunakan fungsi info. Dimana dengan info ini kita nih bisa lihat jumlah data, tipe data dari masing-masing kolom, serta apakah ada data yang bernilai kosong atau enggak pada kolom tertentu. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk hasil struktur datanya pada data MTix. Kemudian kita nih akan memastikan nih apakah ada data yang bernilai nol atau enggak. Dimana di sini kita menggunakan fungsi ISNA dan juga kombinasi dengan fungsi sum. Dimana fungsi ISNA ini kita gunakan untuk ngecek apakah ada data yang bernilai nol atau enggak di setiap kolomnya. Sedangkan untuk fungsi sum tersendiri itu kita gunakan untuk menjumlahkan total nilai kosongnya. Nah, untuk hasilnya ternyata nunjukin bahwa untuk data MTix ini ternyata itu nggak ada data kosongnya pada kolom konten dan juga label. Selanjutnya kita ini bakal melakukan pengecekan untuk data yang duplikat. Dimana di sini kita menggunakan fungsi duplikat untuk mengecek baris data yang memiliki isi yang sama persis. Nah, kemudian kita menggunakan key false juga nih untuk menandai semua baris yang duplikat, baik yang pertama maupun duplikat berikutnya. Kemudian untuk jumlah total duplikat ini kita hitung menggunakan fungsi len. Nah, di sini juga udah ada output dari data MTix di mana menunjukkan nih bahwa ternyata nggak ada data duplikat pada data MTix. Kemudian meskipun kita nggak ada menemukan data yang duplikat, sebagai langkah antisipasi kita ini tetap melakukan proses penghapusan duplikat, yaitu menggunakan fungsi drop duplikat. Saja di sini juga kita menggunakan key first untuk menyimpan data yang pertama kali muncul. Nah, setelah penghapusan, kita ini kembali ngecek jumlah data duplikatnya dengan menggunakan MyDF clean duplicate dan juga untuk penjumlahannya kita menggunakan fungsi sum. Nah, untuk hasilnya, ternyata ini tetap menunjukin bahwa nggak ada data duplikat yang tersisa. Nah, ini hasilnya 0 ya, teman-teman. Nah, untuk sebagai verifikasi akhir, kita ini menghitung jumlah data sebelum dan sesudah penghapusan duplikat, yaitu menggunakan fungsi len. Jadi di sini untuk sebelum hapus duplikasi dan ini untuk sesudah hapus duplikasi. Nah, untuk hasilnya nunjukin bahwa data ini tetap 2000 baris, baik sebelum maupun sesudah penghapusan duplikasi. Nah, itu kan pada tahap awal ya, kita udah mastiin bahwa data ini bersih dari data kosong dan duplikat. Yang artinya data ini udah siap untuk masuk ke tahap preprocessing teks selanjutnya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke tahap preprocessing lanjutan. Di mana di tahap preprocessing lanjutan, kita ini harus melakukan instalasi library sastrawi dulu, teman-teman. Yang dimana ini tuh untuk digunakan proses screening bahasa Indonesia. Jadi kita perlu si library sastrawi ini. Kemudian kita import library yang dibutuhkan, di mana kita itu membutuhkan library re untuk proses pembersihan teks. Terus kemudian kita membutuhkan library string, juga library LTK yang digunakan untuk tokenisasi dan juga stopword. Kemudian kita membutuhkan library nanti yaitu untuk membantu proses pembagian data menjadi batch. Kemudian kita juga membutuhkan library TKDM untuk progress bar ketika memproses data batch-nya. Nah, selanjutnya kita mengunduh result in LTK. Di mana di sini kita mengunduh pang, itu juga mengunduh stopword. Di mana pang ini digunakan untuk tokenisasi kalimat menjadi kata dan stopword itu digunakan untuk data kata-kata umum yang akan dihapus nantinya. Selanjutnya kita inisialisasi nih steamer dan stopword. Di mana si steamer factory ini itu untuk membuat objek steamer bahasa Indonesia. Kemudian kalau stopword word Indonesia ini itu akan membuat data stopword bahasa Indonesia dari si NLTK, dari library-nya, yaitu NLTK. Kemudian kita akan membuat kamus slang atau kata gaul di sini. Di mana kita membuat dictionary dulu berisi kata-kata slang atau singkatan yang biasa digunakan oleh pengguna. Nah, misalkan di sini ada kayak ga, itu akan diganti jadi tidak. Terus tp itu akan diganti jadi tapi. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi dari preprocessing yang lengkapnya nih. Di mana di sini kan ada cleaning, ada tokenizing, ada tahap slangbot, dan juga ada tahap stopword, dan juga tahap steaming. Di mana di tahap cleaning ini kita akan mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, menghapus angka, menghapus tanda baca, menghapus emoji. Jadi di sini kita menggunakan library re yang tadi kita import dan juga kita menggunakan fungsi lower. Nah, selanjutnya untuk di tokenizing ini kita akan memecah kalimat menjadi list kata. Nah, ini kita menggunakan fungsi word tokenize. Kemudian untuk di slangbot, yaitu kita akan menghapus kata umum yang nggak bermakna. Di slangbot itu kita mengganti kata gaul. Jadi kita masuk ke tahap slangbot, yaitu mengubah kata slang ke bentuk bakunya. Jadi kata slang atau kata-kata gaul lah dari menggunakan si kamus gaul yang udah tadi kita buat. Selanjutnya kita masuk ke tahap stopword, yaitu menghapus kata-kata umum yang nggak bermakna, dan tahap analisis sentimen atau kita tuh menghilangkan kata-kata penghubung gitu di tahap stopword.
Kemudian kita masuk ke tahap stemming, di mana tahap stemming ini kita akan mengubah kata bentuk ke dasarnya menggunakan si sastrawi. Jadi kita akan menghilangkan si sufiks dan prefix. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses tahap per tahap. Nah ini kita menggunakan contohnya tuh di 5 data awal. Nah ini pertama kita tampilin dulu 5 data awal, yaitu pada data MTix. Nah di sini kita menggunakan fungsi hit. Selanjutnya masuk ke dalam fungsi cleaning. Jadi di sini kita membuat fungsi cleaning untuk kodenya ini sama kayak di fungsi preprocessing. Nah di sini beda itu kita cuma nampilin si 5 data awal yang sudah di cleaning tuh. Dimana untuk konten ini data yang sebelum di cleaning, dan untuk cleaning itu data yang sudah di cleaning. Nah untuk di tokenizing sama, jadi cleaning itu data sebelum di tokenizing, dan kolom tokenizing ini data yang sudah di tokenizing. Untuk di strike mode juga sama, yaitu tokenizing ini data sebelum di strike mode atau dinormalisasi, dan untuk normalisasi ini data yang sudah diubah kata-katanya dari yang kata gaung jadi kata baku. Untuk di fungsi stop word nih, ini juga sama, jadi normalisasi ini data yang sebelum di stop word, kemudian yang stop word removal ini data yang sudah diubah. Nah untuk di stemming ini juga sama, jadi stop word removal ini yang belum diubah ke dalam bentuk dasarnya atau yang belum dihilangkan sufiks dan prefixnya. Untuk di stemming itu yang udah diubah. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam tahap preprocessing untuk semua data atau kita nge-batching nih, karena jumlah datanya itu kan cukup banyak ya, kita pakai datanya itu sebanyak 2000. Nah makanya prosesnya itu dilakukan secara batch agar lebih efisien. Jadi kita ngebagi data ini menjadi beberapa bagian atau per batch gitu, yang dimana masing-masingnya ini berisi itu 200 data. Selanjutnya kita ini akan melakukan pre-processing secara batch sambil menampilkan progress bar-nya. Nah di sini ada pengulangan untuk menampilkan progress pre-processingnya. Selanjutnya itu akan menggabungkan batch yang sudah dibersihkan. Jadi semua batch yang sudah diproses ini kemudian digabungkan kembali. Nah, ini untuk si outputnya. Kemudian kita akan menyimpan si hasil preprocessingnya, di mana hasil akhirnya ini akan disimpan ke file itu, formatnya ekstensinya itu CSV dengan formatnya itu review mtix cleans.csv. Nah selanjutnya ini akan menampilkan si processing selesai data disimpan kalau misalkan data ini udah berhasil disimpan dengan formatnya itu review mtix cleans.csv. Dan ini juga kita akan menampilkan total data yang udah diprosesnya. Dimana untuk data MTix ini sudah berhasil disimpan, dan untuk total data yang diproses itu sebanyak 2000 baris. Ini juga menampilkan si data sebelum dan sudah pre-processing, dimana konten ini data sebelum di pre-processing, dan clean text ini yang sudah di pre-processing, dimana di sini juga ada label sentimennya, yaitu kebanyakan untuk data MTix ini ternyata negatif. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini untuk data yang sudah di pre-processing. Oke, mungkin untuk di Tix ID aku langsung tunjukin outputnya aja nih, karena kan untuk kodenya ini kita masih sama yang kayak di MTix ya. Oke, mungkin kita langsung tunjukin aja. Nah ini untuk output pada tahap ini untuk di tahap tokenizing, ini untuk output di tahap slang word, ini untuk di tahap stop word, dan ini untuk di tahap stemming, dan yang terakhir ini untuk di tahap data yang sebelum dan sudah di pre-processing. Mungkin langsung aku tunjukin aja nih yang di format CSV-nya. Nah ini untuk hasil dari data sebelum dan sesudah pre-processing pada data Tix ID. Oke, baik. Setelah kita melakukan pre-processing data, lanjut kita akan membagi data dan membalancingnya atau minimarketnya. Nah, pertama kita akan bagi data terlebih dahulu menjadi 2 bagian, yaitu data latih dan data uji. Nah, pertama kita import dulu file dari yang dibutuhin, terus kita buat fungsi yang mana itu akan membaca hasil yang sudah di pre-processing tadi. Di sini, kan dia di review mtix cleanup dan dilihat itu hasilnya seperti ini gitu. Nah, habis itu kita buat variable x sama y yang mana buat ngebaca, atau si x itu ngambil si clean text dan si y itu ngambil si label. Nah, x itu ngambil yang ini dan y itu ngambil yang labelnya aja. Nah, di situ baru kita bagi gitu datanya. Jadi kita pakai plain text split yang mana dia bakal ngebagi data menjadi bagian gitu. Jadi kita langsung gitu. Nah, di sini bisa melihat kalau misalnya size itu 0,2 atau 20%. Terus kita langsung coba aja di print di sini. Jadi si jumlah total datanya itu kita ambil dari y, kan sama aja yang sama x. Nah, jumlah totalnya itu 2000 dan data latihnya itu 1600 dan jumlah data test itu 400. Kenapa? Karena di test ini kan 0,2 itu 20%, jadi 20% dari 2000 itu 400. Dan jumlah tadi 1600 dalam 2%-nya gitu. Nah, habis itu kita lanjut ke tahap TF-DF. TF-DF itu apa? TF-DF itu kayak ada 2 gabungan kata sebenarnya, yaitu TF-DF. TF atau short frekuensi adalah seberapa sering suatu kata muncul dalam dokumen. Sedangkan IDF atau input dokumen frekuensi itu seberapa penting suatu kata muncul di dalam dokumen secara keseluruhan. Jadi intinya TF-DF itu mengubah kata ke dalam bentuk vektor biar itu bisa dianalisis. Nah, ini kita import dulu TF-DF operation dari asal fitur extension.text. Kita buat variable TF-DF yang manggil TF-DF operator ini. Terus kita buat lagi extend TF-DF dan access TF-DF. Dan di extend TF-DF itu kita pakai field transform yang mana itu fungsinya buat si model itu belajar data, belajar kata-kata, juga menghitung bobotnya. Nah, buat di access ini kan cuma ngambil aja, berarti dia nggak perlu belajar lagi, makanya dia cuma menghitung bobot. Nah, habis itu kita print, habis print itu kita dapat nih kalau misalnya extract itu kan berarti kan ketemu ya kalau misalnya data tapinya itu 1900 dan data testnya 400. Maka di sini kita bisa lihat aja di bagian setnya atau jumlah bobotnya itu buat aplikasi MTix itu sekitar 3380. Nah, buat Tix ID berapa? Kita lihat Tix ID. Nah, buat Tix ID itu bobot, ya bukan bobot tapi fitur unik, fitur kata-kata, jumlah kata-kata uniknya itu sekitar 3380 dan buat di bagian PDF di bagian Tix ID itu sekitar 4340. Nah, lanjut nih kita buat ngitung 10 kata dengan nilai TF-DF tertinggi atau bobotnya. Nah, di sini kita langsung aja ngitung rata-ratanya. TF-DF itu kita hitung rata-rata buat setiap kata gitu ya. Terus di bagian water average itu menggabungin kata-kata dan nilai rata-rata TF-DF-nya. Terus di short average itu kita sortir gitu. Apa namanya?
menampilkan 10 teratas terlebih dahulu dengan rata-rata bobot tertinggi, jadi yang teratas itu terendah. Nah, di sini kita tampilin di sini. Kita tampilin 10 bobot katanya dari word store in short word pakai steady. Ini kan ada di software. Kalau di sini maka outputnya itu bakal seperti ini. Jadi kata yang paling tinggi bobotnya itu ada di aplikasi dengan nilai bobotnya itu 0,514 susunnya dan tiket. Nah, buat tiket sendiri kita lihat di sini. Kata yang bobot tertinggi yang paling atas itu berada pada kata tiket dengan skor bobot 0,0572 di suatu aplikasi dan itu hampir mirip-mirip lah ya buat si bobot tertingginya. Nah, di situ kita lanjut ke visualisasi data. Di sini kita buat dulu variable top word buat nge-store kata-kata yang paling atas ke atas 10, terus juga top score-nya dicari juga skor yang paling tingginya dengan maksimum 10. Jadi buat grafiknya terus kita output seperti ini. Jadi si sebenarnya visualisasi ini tuh buat kemudian kita buat membaca nilai ID dari kita kan pusing, kita buat visualisasi buat di bagian ID seperti ini misalnya. Oke, baik. Setelah kita ngelakuin PPDF atau pembuatan kata, lanjut kita akan melakukan balancing data nih teman-teman. Nah, balancing data ini tuh fungsinya biar datanya itu balance dan model itu jadi enggak bias buat nebak di kelas mayoritas. Karena kan keseringan berarti di kelas mayoritas gitu ya, dengan kelas mayoritas yang banyak dan dia sedikit buat belajar di kelas mayoritas, takutnya bias gitu, jauhnya salah gitu. Nah, maka dilakuin si balancing data ini. Nah, pertama itu kita memastikan dulu nih kalau misalnya si data trennya itu berupa sparse metri. Nah, setelah dipastikan dia data itu berupa statistik, lanjut kita akan melakukan balancing data. Nah, balancing data sini kita pakai metode smooth. Kenapa pakai metode smooth? Karena metode smooth ini dia nambahin data sintetis itu pasti minoritas. Enggak cuma nyalin data kayak ROS atau random oversampling, tapi di smooth itu dia ngebuat data baru gitu, dari interpolasi kelas minoritas. Jadi datanya itu baru pick up gitu. Nah, pertama itu kita import dulu smoothnya dari tim learn oversampling. Terus kita buat objek smooth dengan manggil smoothnya. Nah, kemudian kita lakuin si smooth fit resample-nya. Resample itu apa? Resample itu dia buat nambahin data sintetis untuk kelas minoritas gitu. Ini nih di bagian sini buat nambahin kelas minoritasnya. Terus kita buat ngitung distribusi label setelah selanjutnya pakai si post count ini dari pandas series, terus si data train yang udah di balance itu. Nah, lanjut nih kita ke distribusi label sebelum distribusi muat dan kita visualisasi juga. Nah, jadi buat kodenya itu kita buat perbandingan di sebelum balancing dan setelah balancing gitu. Nah, di sebelum balancing ini kita pakai pre-count plot, yang mana pre-count plot ini itu dapat dari ini yang sini. Nah, pre-count plot dia train value count, jadi ngambil kayak sebelum dia di balance lah ya, yang masih data asli. Habis itu di bagian setelah balancing kita panggil yang post count plot ini kan dia ngitung distribusi label setelah smooth ya, yang tadi di balance. Maka terlihatlah grafiknya seperti ini. Buat sebelum balancingnya si positifnya dikit, terus setelah di balance dia ya balance lah ya, seimbang antara negatif dan positifnya. Dan bisa kita lihat di bagian di bagian explain balance itu buat jumlah datanya sekarang 2662 dan buat satu unitnya itu tetap di 3380. Karena si smooth itu dia kan enggak kata-kata ya, dia cuma langsung buat data barunya itu berupa rektor gitu. Maka nggak ada kata baru gitu. Buat di bagian text ID itu bukan melihat seperti ini hasilnya dari sebelum balancing dan setelah balancing. Untuk text ID itu dia buat kelas minoritas nggak terlalu cheap lah ya, hampir sekarangnya dari kelas negatif, kelas mayoritas, tapi tetap aja kita balancing karena biar modelnya nggak bias gitu. Nah, ini dapat nih kalau misalnya di text ID ini itu jumlah datanya sekarang jadi 2152 dengan kata unitnya 4321 tetap ya di text ID juga. Jadi seperti itu aja sih buat pembahasan si balancing data menggunakan seperti ini. Mungkin lanjut oleh teman saya. Oke, karena tadi udah balancing, lanjut kita ke pembangunan model. Nah, angka yang utama kita mengimport tools yang dibutuhkan nih. Kita menggunakan multinomial NB karena algoritma untuk klasifikasi teks. Nah, sedangkan yang lain ini untuk mengukur seberapa baik model kita bekerja. Lalu di sini ini tuh membuat otak komputer yang akan belajar membedakan antara ulasan positif dan negatif. Lalu di sini model .fit ini tuh melatih model dengan data yang udah di balancing atau jumlah ulasan positif dan negatif itu sudah seimbang. Yang dimana nanti akan keluar output seperti ini. Lalu setelah itu kita mengubah label nih positif dan negatif menjadi 1 atau 0. Karena kan di sini dimana kan komputer kan lebih mudah memahami angka daripada kata. Jadi kata positif ini diubah jadi 1 dan negatif ini jadi 0. Lalu setelah itu kita menentukan nih ambang batas atau setting threshold-nya. Yang dimana di sini itu tuh kita model memberikan probabilitas atau kemungkinan dari 0 sampai 1. Setelah itu kita set nih aturannya nih, kalau probabilitas positif itu lebih besar dari sama dengan 60% atau 0,6 maka dikategorikan sebagai ulasan positif, dan juga sebaliknya kalau misalnya di bawah 60% atau 0,6 itu dikategorikan negatif. Sama pun seperti di MTIC juga seperti itu ya teman-teman, kita pembangunan modelnya menggunakan multinomial NB, lalu kita ubah nih label positif negatif menjadi angka. Setelah itu kita menentukan ambang batas atau setting threshold-nya. Maka itu saja jadi pembangunan model teman-teman. Oke, selanjutnya kita menggunakan evaluasi confusion matrix, yang dimana di sini itu tuh confusion matrix itu tabel yang menunjukkan seberapa sering sih model kita benar dan salah, kayak rapor nilai untuk model kita gitu lah. Nah, terus kita di sini visualisasinya itu menggunakan biru ya, biar memudahkan pembacaan. Nah, dimana di sini juga ada klasifikasi report. Ini tuh isinya tuh precision, kayak dari semua yang diprediksi positif berapa persen sih yang benar-benar positif, terus juga dari recall dari semua yang sebenarnya positif berapa persen sih yang berhasil terdeteksi. Nah, terus ada juga F1 score, yang dimana ini tuh nilai gabungan antara precision dan recall. Nah, sama juga kodenya di Tix ID juga sama. Nah, teman-teman, tadi confusion matrix tadi kodenya dari MTIC sama Tix ID itu kita menggunakan kode yang sama, namun tuh hasilnya berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat MTIC itu unggul dalam akurasi keseluruhan. Nah, di sini kan 93%, sedangkan di Tix ID 91%, maka dia lebih unggul. Dan juga confusion matrix di MTIC ini tuh mendeteksi ulasan negatifnya itu unggul. Karena kenapa? Karena precisionnya itu 97%. Nah, di Tix ID kan 91%. Nah, terus juga MTIC itu unggul dalam konsistensi prediksi negatif karena recall itu 95%. Dan juga sedikit false positif karena cuma 17 kesalahan. Lalu Tix ID itu unggul dalam
mendeteksi urusan positif karena precisionnya ini itu tuh 89% dibanding ini kan 76%. Lalu juga Tix ID unggul dalam F1 score untuk positif dan juga lebih seimbang dalam menangani kedua kelas. Nah, itu tadi confusion matrix teman-teman. Oke, lanjut kita ke fungsi prediksi dengan input. Yang dimana fungsi ini itu tuh kayak mesin otomatis karena bisa yang pertama nih menerima ulasan teks dari user, terus yang kedua membersihkan teks preprocessing, menghilangkan terbaca, mengubah huruf kecil dan lain-lain, terus juga bisa mengubah teks ke format TF-IDF atau format yang dimengerti model. Dan di sini juga kita model memberikan prediksi dan probabilitasnya. Ini kita bisa lihat di sini tuh kita menampilkan teks asli yang diinput user, terus ada hasil prediksinya, yang dimana positif atau negatif, terus berapa yakin sih model dengan prediksinya. Nah, ini dalam bentuk probabilitas. Nah, di sini kita lumayan besar ya, karena negatifnya prediksi sentimennya negatif dan probabilitas itu 91 gitu, 0,91 atau 91%. Nah, di sini juga nih sentimennya prediksinya tuh positif, lalu di sini probabilitasnya itu 0,899%. Nah, di sini juga sama Tix ID juga kodenya sama. Nah, ini perbedaannya di sini karena inputnya itu kita menggunakan input berbeda yang dari Tix ID ya, bukan dari MTix karena beda. Jadi maka dari sini nih kita masukin teks asli, nanti probabilitasnya positif itu 0,89. Jadi lumayan besar ya untuk prediksi positifnya. Dan di sini juga prediksi prediksi itu negatif, jadi negatifnya itu 0,76, lumayan besar ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi menggunakan couple case validation, di mana untuk evaluasi couple case validation ini dia tuh teknik untuk membagi kumpulan data menjadi class sampel secara acak. Nah, dari kasus sampel itu satu sampel itu akan dijadikan sebagai data tes dan kasus sampel lainnya itu dijadikan sebagai data latih seperti itu. Nah, tujuan dari si couple case validation ini tuh untuk mencari performa dari si model itu yang paling optimal gitu dari si couple ini. Jadi banyaknya K. Nah, untuk kode untuk evaluasinya itu di sini kita import dulu di library-nya, di mana untuk library yang kita gunakan itu ada library untuk TF-IDF, untuk klasifikasi report dan multinomial MB, dan di sini untuk untuk membagi data per couple-nya, kemudian untuk output sampling menggunakan smart, kita importkan juga pandas, sampai dan juga Seaborn. Nah, selanjutnya di sini kita load nih data hasil pre-processing, yaitu review and tick.cleanup di sini. Jadi itu tadi data yang sudah selesai di pre-processing, kemudian kita masukkan untuk variabel F itu kolom clean text, dan untuk variabel Y itu kolom labels. Selanjutnya di sini kita konversi string ke angka, jadi untuk negatif itu diganti menjadi 0 dan untuk positif itu menjadi 1. Nah, untuk polnya di sini kita gunakan 5 pol di sini, and split sama dengan 5. Kemudian untuk resultnya sendiri itu kita gunakan 0,6 sama seperti evaluasi model composition matrix tadi. Kemudian di sini kita inisialisasikan struktur datanya mulai dari akurasi, yang dimana dia tuh variabel untuk menampung akurasi setiap pol. Kemudian ada precision, dia tuh sama nampung sebuah variabel yang nampung presisi setiap pol, variabel recall yang akan menampung recall setiap pol, F1 scores yang akan menampung F1 scores setiap pol, total CM yaitu total composition matrix setiap volt, kemudian ada distribusi smart untuk menyimpan distribusi sebelum dan sesudah penyeimbangan data, kemudian untuk klasifikasi report tiap volt, dan juga composition matrix tiap volt. Nah, di sini kita buat juga fungsi untuk menampilkan distribusi smart dengan parameter Durva volt dan distribusi smart, kemudian fungsi untuk menampilkan klasifikasi report dan fungsi untuk menampilkan composition matrix. Nah, jadi dengan fungsi itu nantinya kita bisa memanggil distribusi smart, klasifikasi report dan juga composition matrix dengan mengisi indeks dari si volnya, kayak misal pol 1, pol 2 atau pol 3. Nah, kemudian untuk evaluasi kabelnya sendiri di sini kodenya seperti ini, jadi menggunakan perulangan pol. Vol IDK selain indeks, test indeks in enumerate KF split X Y num start 1. Jadi ini di split dulu, kemudian X-trace, 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 kemudian Y-trace, dan Y-trace-nya juga diinisialisasikan, di mana untuk data latih sama data ujinya tadi kan acak gitu, jadi setiap pol itu beda gitu. Kemudian setelah dibagi kita TF-IDF menggunakan TF-IDF vector region, kemudian dipit X-trace-nya, kemudian kita lakukan penyeimbangan label menggunakan semua di sini. Kemudian hasilnya itu disimpan ke X-trace sampel dan Y-trace sampel. Jadi ini dilakukan untuk data latih ya. Kemudian kita simpan distribusi labelnya di sini, kita masukkan ke dalam distribusi smooth append, sebelumnya itu Y-trace value, kemudian sesudahnya itu Y-trace sampel palukan. Jadi kita hitung sebelum dan sesudah smooth itu jumlah datanya berapa. Kemudian kita setting modelnya menggunakan multinomial MB. Di sini kita fitkan ke dalam variabel X-trace dan Y-trace yang disampel tadi, di mana X-trace dan Y-trace disampel tadi merupakan data yang sudah data kemudian yang sudah dibalancing seperti itu. Kemudian kita lakukan prediksi di sini menggunakan X-trace TF-IDF transport menggunakan X-trace itu. Kemudian di predict menggunakan probabilitas dan dengan resultnya di sini tadi kita udah deklarasikan 0,5. Kemudian kita hitung klasifikasi reportnya dan confusion matrixnya. Kemudian kita simpan total compositionnya di setiap volt tuh di ini kita tambah terus, kemudian akurasinya, presisinya, recall-nya, dan advance score-nya dimasukkan ke dalam variabel tadi gitu. Nih, dari si Y-trace dan Y-trace. Kemudian kita tinggal panggil aja kalau misal kita mau lihat hasil dari distribusi small, klasifikasi report dan position matrix. Untuk volt 1 ini kita masukkan di sini 1 gitu indeksnya. Nah, di sini dapat kita lihat kalau misal sebelum small dia tuh untuk negatifnya itu ada 1332 dan posisinya itu 268 untuk data latih gitu. Nah, kalau sudah di small dia tuh jumlah datanya itu sama. Kemudian untuk klasifikasi reportnya di sini juga ditampilkan untuk presisi recall advance score setiap kelas dan untuk akurasinya gitu. Di sini dapat ditampilkan juga composition matrix tiap polnya. Nah, maka di sini karena tujuan dari scaffold itu mencari rata-rata performanya, maka di sini kita perlu hitung nih akurasi rata-rata, precision rata-rata, recall rata-rata, dan advance score rata-rata. Di mana menggunakan di sini menggunakan fungsi nampan mian dengan parameter akurasi, precision, recall, dan advance score, di mana ini tadi variabel-variabel yang berisi akurasi, presisi, dan recall setiap pol. Nah, untuk aplikasi MTix sendiri dia dapat akurasi rata-rata performa menggunakan 5 cross validation itu 0,90 atau 90%, presisinya itu di 0,69 atau 70%, dan recall-nya itu 0,71, dan advance score-nya itu 0,71. Di sini dapat dilihat composition matrix-nya juga dia true negatif sebesar 1566, fase positif dia 100, fase negatif 95, dan true positif itu 239. Ini total datanya tuh total data latih dari keseluruhan 5 pol tuh 2000 data ya, karena untuk setiap polnya tuh ada 400 data test maksudnya, maaf. Maksudnya untuk data testnya tuh ada 2000 data, karena untuk setiap polnya tuh ada 200 data test. Nah, kalau untuk Tix ID itu kode covernya sama untuk akurasi performa dari menggunakan 5 volt CP. Itu untuk aplikasi Tix ID akurasi datanya itu di 0,90, presisinya 0,87, recall-nya 83, dan advance score-nya itu 85. Untuk composition matrix-nya juga dapat dilihat di sini. Di sini. Jadi kalau kita lihat sekilas saja dapat kita lihat nih kalau misalnya untuk Tix ID itu menggunakan couple tuh dia tuh hasilnya tuh lebih optimal gitu, karena untuk presisi recall dan advance score-nya tuh di atas 80 gitu, sama enggak terlalu jauh dengan akurasi rata-ratanya. Kalau misal di MTix dia tuh untuk presisi recall sama advance score-nya tuh masih di bawah 80, walaupun akurasinya tuh udah mencapai 90. Nah, ini tuh kemungkinan terjadi karena si label dari si datasetnya sendiri tuh emang dari awal tuh udah timpangnya tuh sangat jauh gitu antara label negatif dan juga positifnya.
Baik, mungkin untuk review kodenya udah selesai sampai evaluasi couple. Saya kembalikan ke moderator. Makasih. Baik, sebagai kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, data ulasan dari pengguna aplikasi MTix dan TixID berhasil kami kumpulkan dan analisis. Proses analisis dilakukan menggunakan algoritma net bias untuk melakukan klasifikasi sentimen dari ulasan yang ada. Selanjutnya, kami juga membandingkan pelabelan data secara manual dan semi-otomatis menggunakan pendekatan lexicon based dan score, yang hasilnya menunjukkan tingkat akurasi yang cukup tinggi, yaitu 92% untuk aplikasi MTix dan 85% untuk TixID, dengan pelabelan manual sebagai acuan. Selain itu, model net bias yang digunakan menunjukkan kinerja yang baik dan stabil dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan dari kedua aplikasi. Akurasi yang dicapai adalah 93% berdasarkan confusion matrix dan 90% berdasarkan pengujian menggunakan metode key-fold cross-validation. Dari hasil tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa metode net bias ini cukup efektif dalam melakukan klasifikasi sentimen pada data ulasan aplikasi seperti MTix dan TixID. Nah, kita udah memaparin hasil analisis mulai dari scraping sampai evaluasi, dan juga disebutin kesimpulannya. Maka dari itu, sekian video dari kami, kelompok Little E, tentang penerapan AI pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan tentu terima kasih juga untuk asesor kita Kang Farel yang udah membimbing dengan sabar dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian selama video berlangsung. Nah, sebelum ditutup, aku punya pantun nih buat Kang Farel, yaitu jalan-jalan ke Kota Serang, beli oleh-oleh kue pastel, belajar AI memang kadang tegang, untuk ada aset kita Kang Farel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye semuanya.